Konon, di lereng Gunung Lawu terdapat sebuah desa yang tidak pernah tercantum dalam peta. Tidak ada pendaki yang bisa menunjukkan letaknya secara pasti. Namun, dari waktu ke waktu, selalu ada cerita tentang orang-orang yang tersesat lalu menemukan sebuah perkampungan misterius di tengah hutan. Anehnya, ketika mereka mencoba kembali ke tempat itu, desa tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Sebagian orang menganggap cerita itu hanya legenda pendaki. Namun beberapa tahun lalu ada seorang mahasiswa, sebut saja namanya Arga, mengalami sendiri kejadian yang hingga hari ini masih sulit dijelaskan dengan akal sehat. Arga mendaki Gunung Lawu bersama 4 sahabatnya saat musim kemarau. Cuaca sejak pagi sangat cerah dan jalur pendakian cukup ramai. Tidak ada firasat buruk sedikit pun ketika mereka memulai perjalanan menuju puncak. Menjelang sore, kabut mulai turun perlahan. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin tebal kabut yang menyelimuti jalur. Saat rombongan berhenti untuk beristirahat, Arga tertinggal beberapa menit karena harus mengikat tali sepatunya yang lepas. Ketika kembali berjalan, teman-temannya sudah tidak terlihat. Awalnya Arga tidak panik. Ia mengira mereka hanya berjalan lebih cepat. Namun, setelah hampir 20 menitan berjalan, ia tetap tidak menemukan siapapun. Kabut semakin tebal. Jarak pandang hanya beberapa meter. Hutan yang sebelumnya ramai oleh suara alam berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya suara langkah kaki Arga. Saat itulah ia mulai menyadari bahwa dirinya mungkin telah tersesat. Ia mencoba memanggil teman-temannya beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Sinyal ponselnya hilang. Baterai juga mulai menipis. Langit semakin gelap dan udara pegunungan terasa jauh lebih dingin. Ketika rasa khawatir mulai berubah menjadi ketakutan, Arga melihat sebuah cahaya berwarna kekuningan di kejauhan. Awalnya, Arga mengira cahaya itu berasal dari pendaki lain. Namun semakin dekat, cahaya tersebut justru tampak seperti lampu rumah. Rasa lega langsung muncul di dalam dirinya. Ia berpikir mungkin ada permukiman warga yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Beberapa menit kemudian, kabut mulai menipis dan pemandangan di depannya membuat Arga terdiam. Di tengah hutan yang seharusnya kosong, berdiri sebuah desa kecil. Rumah-rumah kayu berjajar rapi di sepanjang jalanan batu. Lampu minyak menggantung di depan rumah-rumah tersebut. Beberapa warga terlihat duduk santai di teras sambil berbincang. Anak-anak berlarian di halaman, seolah kehidupan di desa itu berlangsung sangat normal. Seorang lelaki tua menghampiri Arga dan menanyakan apakah dirinya tersesat. Setelah mendengar penjelasan Arga, lelaki itu tersenyum dan mempersilahkannya beristirahat di desa tersebut untuk semalam. Karena kelelahan, Arga menerima tawaran itu tanpa banyak berpikir. Warga desa menyambutnya dengan ramah. Mereka memberinya makan malam dan tempat beristirahat. Suasana desa itu terlalu damai. Namun, semakin lama berada di sana, Arga mulai menyadari beberapa hal yang sangat aneh. Tidak ada kendaraan, tidak ada listrik, tidak ada telepon, dan tidak ada benda modern apapun. Seluruh penerangan hanya berasal dari lampu minyak. Lebih aneh lagi, pakaian yang dikenakan penduduk desa terlihat seperti pakaian dari masa lampau. Saat makan malam, Arga mencoba bertanya nama desa tersebut.
Namun, tidak ada satupun warga yang menjawab dengan jelas. Mereka hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan lain. Malam itu Arga terbangun karena mendengar suara gamelan dari kejauhan. Karena penasaran, ia keluar dari rumah tempatnya menginap. Di luar, kabut kembali turun menutupi seluruh desa. Di kejauhan, ia melihat puluhan warga berjalan membawa lentera menuju sebuah lapangan yang berada di pinggir desa. Arga diam-diam mengikuti mereka. Di tengah lapangan, terdapat sebuah pendopo tua yang diterangi puluhan lampu minyak. Semua warga berkumpul di sana. Mereka duduk diam sambil mendengarkan alunan gamelan yang dimainkan tanpa henti. Awalnya Arga mengira mereka sedang mengadakan acara adat. Namun, semakin lama ia memperhatikan, semakin aneh suasana yang dirasakan. Tidak ada seorang pun yang berbicara, tidak ada yang tersenyum, semua hanya menatap ke arah pendopo dengan wajah kosong. Kemudian seorang lelaki tua keluar dari dalam pendopo. Ketika melihat wajah lelaki itu, jantung Arga langsung berdegup kencang. Wajah itu sangat dikenalnya. Beberapa tahun sebelumnya, ia pernah melihat foto laki-laki tersebut di sebuah berita tentang pendaki yang hilang di Gunung Lawu dan tidak pernah ditemukan. Namun, kini lelaki itu berdiri di sana seperti warga desa lainnya. Arga mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia salah melihat. Tetapi semakin lama diperhatikan, semakin yakin ia bahwa orang itu memang pendaki yang dinyatakan hilang bertahun-tahun lalu. Malam berikutnya, Arga kembali menyelidiki desa tersebut. Ia mulai memperhatikan foto-foto tua yang tergantung di beberapa rumah warga. Dan disitulah ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Beberapa wajah dalam foto tersebut sama persis dengan wajah para warga yang masih hidup hingga sekarang. Masalahnya, foto-foto itu tampak sangat tua. Sebagian bahkan terlihat seperti foto yang diambil puluhan tahun lalu. Namun, wajah orang-orang di dalamnya tidak berubah sedikit pun. Tidak menua, tidak berbeda, persis sama. Sejak saat itu, Arga mulai merasa bahwa desa tersebut bukan desa biasa. Ia merasa seluruh penduduk desa sedang menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, kepala desa akhirnya mengajak Arga berbicara secara pribadi. Lelaki tua itu seolah sudah mengetahui bahwa Arga mulai curiga. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa tidak semua tempat berada di dunia yang sama. Ada tempat-tempat tertentu yang terkadang bersinggungan dengan dunia manusia. Desa mereka adalah salah satunya. Menurut kepala desa, desa itu hanya muncul pada waktu-waktu tertentu dan hanya dapat ditemukan oleh orang-orang yang tersesat saat mendaki gunung. Banyak orang yang pernah datang ke sana, sebagian kembali pulang, sebagian memilih tinggal. Dan sebagian lagi tidak pernah berhasil menemukan jalan keluar. Arga mulai ketakutan. Ia meminta izin untuk pergi. Lelaki tua itu tidak melarang, namun sebelum berpisah, ia memberikan satu peringatan. Jangan pernah mencoba mencari desa ini lagi. Saat Arga bertanya alasannya, lelaki tua itu hanya tersenyum. Karena belum tentu kau akan bisa pulang untuk kedua kalinya. Pagi harinya, Arga meninggalkan desa tersebut. Ia berjalan menembus kabut, mengikuti petunjuk yang diberikan kepala desa. Tidak sampai 1 jam kemudian, ia bertemu tim pencari yang sedang menyisir jalur pendakian. Mereka tampak sangat terkejut melihatnya. Arga tidak mengerti alasan mereka begitu panik sampai akhirnya salah satu anggota tim menunjukkan tanggal pada ponselnya. Saat itulah tubuh Arga terasa lemas. Menurut perhitungannya, ia hanya menghabiskan 1 malam di desa tersebut. Namun kenyataannya ia telah hilang selama 6 hari.
Setelah turun gunung, Arga berkali-kali mencoba mencari lokasi desa itu melalui peta, foto satelit, dan berbagai jalur pendakian Lawu. Namun hasilnya selalu sama, desa tersebut tidak pernah ada. Beberapa tahun kemudian, ia kembali mendaki Gunung Lawu dengan tujuan menemukan tempat itu sekali lagi. Tetapi yang ia temukan hanyalah hutan, kabut, dan kesunyian. Seolah-olah desa tersebut tidak pernah ada. Namun hingga hari ini, setiap kali kabut turun dan malam mulai menyelimuti lereng Gunung Lawu, Arga masih ingat cahaya-cahaya lampu minyak yang muncul dari balik hutan. Dan terkadang ia bertanya-tanya, apakah desa itu benar-benar telah hilang? Atau mungkin desa tersebut masih ada di sana, menunggu seseorang yang tersesat untuk menemukan jalannya untuk masuk kembali.